Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya KudeTR. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai modifier ya. Jadi ini lanjutan dari PBO lanjut mengenai materi modifier. Jadi untuk modifier itu adalah hak akses yang diberikan kepada sebuah variabel atau metode atau kelas ya. Dengan tujuan menjaga data tersebut ketika ingin diakses objek lain. Jadi untuk pemberian dari modifier itu di variabel, kemudian di method, sama di kelas. Oke. Di modifier itu dibagi menjadi beberapa. Jadi yang pertama itu adalah penempatannya itu. Untuk modifier itu seperti tadi ada di variabel, method, dan kelas. Untuk modifier itu dibagi menjadi beberapa. Jadi yang pertama itu adalah modifier public, kemudian ada modifier protected atau protected, kemudian ada modifier no modifier. Ini no modifier ini yang enggak ada pemberian nama dari modifiernya. Jadi tidak dituliskan untuk modifiernya, cuma ada variabel aja. Kemudian di bagian sini adalah modifier private. Di sini semua di bagian tabel ini yang memberikan hak akses pada setiap modifiernya, entah itu di bagian kelas, entah itu di bagian subclass, entah itu di bagian package, sama di bagian world-nya. Kemudian untuk di bagian modifier public itu yang bisa diakses ialah itu di bagian kelas, di satu kelasnya maksudnya, kemudian di subclass di berbeda kelas, kemudian di bagian package ya, di luar dari package-nya gitu bisa diakses dengan menerapkan dari modifier public. Kemudian di bagian world-nya juga di luar dari misalkan project-nya A sama B, itu bisa kita akses yang A itu dari B gitu ya. Itu yang penggunaan dari modifier public. Kemudian ada modifier protected, itu bisa diakses di kelasnya sendiri. Kemudian bisa diakses di berbeda kelas. Kemudian tidak bisa diakses di luar dari paket ya, package, sama tidak bisa di luar dari project world-nya ya. Cuma bisa itu di bagian modifier dari public ya, untuk package sama world-nya itu bisa diakses dengan menerapkan modifier public. Kemudian untuk modifier no modifier itu bisa kita akses di berbeda kelas, itu di dalam kelasnya, di kelasnya sendiri. Kemudian di subkelasnya, yang lainnya nggak bisa kita akses untuk penerapan dari modifier no modifier. Kemudian untuk private itu hanya bisa diakses di kelasnya sendiri. Yang untuk yang di subclass package sama world-nya itu nggak bisa. Oke, sekarang kita melakukan penerapannya. Jadi di bagian sini saya buat project dengan nama KudeTR, kemudian nama package-nya itu adalah PBO, kemudian kita kasih nama kelasnya itu adalah modifier. Oke, di bagian sini kita udah buat kelasnya. Kemudian kita menerapkan untuk modifiernya. Jadi sebenarnya untuk modifiernya itu pada saat kita udah membuat suatu kelas, itu sebuah kelas itu ada modifier public di bagian sini. Oke,
Kemudian sekarang kita menerapkan modifier dari modifier public. Oke, di bagian sini saya mau terapkan di bagian kelas. Berarti maksudnya itu di kelas dari kelas modifier gitu ya. Kelas dari kelas modifier. Bagian ini. Dia cuma akses di kelasnya sendiri. Oke, berarti kita terapkan di bagian sini. Oke, di bagian sini saya buat variabel. Kemudian saya kasih nama di bagian sini. Nama variabelnya itu Isma. Kemudian modifiernya public. Kemudian saya mau akses. Oke, kemudian saya mau panggil modifier yang public ini di bagian sini. Jadi otomatis kita buatkan suatu objek untuk memanggil di luar dari kelasnya ini. Karena kebetulan di bagian sini ada statiknya. Jadi harus kita buatkan objek. Kecuali kalau kita buatkan di bagian sini statik, harus kita tanpa harus kita buatkan objek. Jadi langsung aja di bagian sini kita buatkan objek dari modifier. Kemudian kita panggil m, kita print. Kemudian kita panggil m titik dari nama. Oke, di bagian sini udah tandanya ini udah berhasil kita panggil. Untuk yang pertama ya, di bagian public, di bagian kelas itu berarti bisa dipanggil di kelasnya sendiri. Kemudian untuk yang protected itu di kelasnya sendiri juga bisa. Jadi misalkan di bagian sini kita ganti. Oke, di bagian sini variabelnya alamat. Kemudian untuk modifiernya itu adalah protect. Kemudian kita panggil m titik alamat. Oke, seperti ini ya. Berarti tandanya kalau dia centang berarti berhasil. Ini hanya dipanggil di kelasnya sendiri, di kelas modifier. Ini di kelasnya sendiri. Untuk no modifier, jadi biar cepat aja ya. Saya hapus di bagian sini. Untuk no modifier itu enggak ada modifiernya. Jadi seperti ini aja. Jadi kalau menerapkan no modifier berarti di kelas sendiri itu berarti bisa ya. No modifier. Oke, kemudian untuk di bagian private penerapannya itu cuma di bagian kelasnya sendiri. Jadi untuk menerapkan private, jadi di bagian sini kita ketikkan untuk modifiernya private. Jadi untuk private itu hanya bisa diakses di kelasnya sendiri. Seperti ini ya. Untuk private. Cuma bisa diakses di kelasnya sendiri. Nah, sekarang kita menerapkan yang subkelasnya. Oke, di bagian sini. Oke, berarti untuk subkelas itu di berbeda kelas. Jadi di bagian sini modifier. Kemudian kita buat di bagian sini modifier main. Jadi untuk modifier main ini untuk
tempat kita menjalankan aplikasinya. Oke, kita buat di bagian sini PSPM-nya. Kemudian di bagian sini saya mau panggil, kita ambil aja dari sini ya datanya. Oke, di bagian sini kita kopikan aja. Nah, seperti ini ya. Oke, kita jabarkan aja semuanya sesuai di bagian tabel modifiernya. Kita buat semua modifiernya. Yang variabel warna ini modifiernya public. Kemudian untuk jumlah kaki itu protect. Oke. Kemudian no modifier itu jenis ekor. Kemudian yang terakhir adalah private. Oke, seperti ini. Nah, sekarang untuk yang berbeda kelas ya, berbeda kelas itu cuma yang nggak bisa itu di bagian private ya, yang nggak bisa di bagian private. Cuma yang bisa itu di bagian modifier public, protect, sama no modifier. Oke, jadi pada saat kita panggil, berarti untuk memanggilnya itu kita butuhkan adalah objek dari modifier. Oke, kita buatkan objek dan modifier. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita panggil semua atribut yang ini, warna, jumlah kaki, jenis ekor, makanan kesukaan. Kita panggil di bagian sini. Nama. Di bagian sini warna. Oke, berarti bisa dipanggil karena warna ini adalah modifiernya public. Kemudian jumlah kaki bisa dipanggil karena jumlah kaki ini modifiernya protect. Karena di bagian tabel itu untuk protect itu bisa dipanggil di bagian di kelas berbeda. Kemudian yang ketiga adalah subclassnya. Subclassnya bisa dipanggil. Oke, berarti kita panggil di bagian sini. Untuk subclassnya itu jenis ekor. Oke. Kemudian yang terakhir adalah private. Untuk private itu nggak bisa kita panggil. Jadi untuk yang makanan kesukaan itu nggak bisa kita panggil. Jadi bakalan error. Jadi di bagian sini, walaupun kita menggunakan kontrol spasi untuk memanggil atribut makanan kesukaan itu nggak bisa. Atau kita bisa copy di sini kemudian kita paste, itu juga bakalan nggak bisa. Jadi errornya bakalan ada private access in modifier. Jadi untuk yang private, untuk yang modifier private itu nggak bisa kita akses di kelas yang berbeda. Jadi berarti di bagian sini untuk modifier private itu silang. Jadi nggak bisa kita panggil. Kemudian kita lanjut di package ya. Di berbeda paket. Di bagian sini saya buat ini, saya kasih komentar. Oke, di bagian sini kita tetap menggunakan yang ini acuannya. Oke, nah sekarang kita buat package baru. Ini namanya PBO. Kemudian saya kasih nama lagi buat paket baru, package baru namanya PBO kedua. Oke. Kemudian kita finish.
Nah, kemudian di bagian PBO2 ini kita buatkan modifier ketiga. Oke, modifier 3. Oke, seperti ini. Oke. Oke. Kemudian di bagian sini kita PSBN. Nah, di bagian modifier itu kita mau ambil datanya. Biar lebih cepat kita copy aja yang ini. Oke. Kemudian kita paste di bagian sini. Oke, seperti ini. Di oke. Nah, yang nggak bisa dipanggil itu adalah bisa dilihat di tabel. Di berbeda package itu hanya bisa dipanggil yang modifier public aja. Berarti di bagian sini untuk modifier public itu variabelnya itu warna ya. Jadi warna aja bisa kita panggil. Yang lainnya itu nggak bisa. Karena ketentuannya di bagian sini. Modifier public itu bisa dipanggil di berbeda paket. Selain itu nggak bisa. Oke. Entah itu protect, no modifier, sama private. Itu nggak bisa dipanggil. Bisa dilihat di bagian sini. Modifier 3 ini berada di package PBO2, sedangkan modifier biasa yang ini itu berada di PBO, package PBO. Oke. Jadi di bagian sini bakalan error. Di bagian sini errornya access in modifier protect ya. Kemudian di bagian sini no public in modifier. Jadi nggak ada modifiernya untuk jenis ekornya karena jenis ekor ini yang no modifier. Oke, berarti kita nggak bisa akses yang ini. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah di Word, di berbeda project. Oke. Gimana caranya untuk di berbeda project? Di bagian sini projectnya adalah kode TR. Kemudian saya mau panggil modifier yang ini ya. Kita tetap pakai acuan yang ini, ada public, protect, string, private. Oke. Gimana cara memanggilnya di berbeda project? Jadi caranya adalah kita menerapkan penggunaan dari library gitu ya. Nah, sekarang kita buat project baru. Jadi kasih nama di bagian sini modifier main ya. Oke, seperti ini. Kita kasih nama modifier main untuk tempat menjalankan. Oke. Kemudian di bagian sini kita buat package baru namanya main. Oke. Kemudian di bagian sini kita buat kelas namanya main class. Oke, tempat kita jalankan. Kemudian di bagian sini kita buat PSVM. Oke, kalau udah seperti ini, nah sekarang gimana cara manggil yang berbeda project? Seperti ini ya. Untuk berbeda project cuma bisa dipanggil modifier public aja yang bisa diakses. Sedangkan untuk protect, no modifier sama private itu nggak bisa kita panggil. Itu ya. Oke, nah sekarang gimana caranya untuk memanggilnya? Caranya adalah kita masukkan project UDTR ini ke bagian modifier main. Jadi caranya adalah kita masuk ke libraries, klik kanan, add library, atau salah ya, tapi add project. Oke. Di add project kita masukkan yang kode TR yang ini, kode TR yang ini. Kemudian dipilih kode TR-nya.
kemudian di add project jar. Oke, di bagian sini udah masuk. Kemudian kita langsung memanggilnya sekarang. Oke, kita tinggal manggil kelasnya. Jadi kelas yang 7 yang di bagian modifiernya. Oke, nah sekarang kita panggil modifier, Ctrl spasi. Oke, di bagian sini modifiernya itu berada di package PBU. Jadi yang ini kita ambil modifier. Oke, berarti import dari PBU di modifier. Kita buat objeknya modifier. Oke, seperti ini. Oke, biar cepat kita langsung copy aja yang ini. Oke, kemudian kita paste di bagian sini. Nah, yang bisa diakses itu adalah sesuai yang ada di tabel itu hanya yang bisa diakses itu hanya public aja, modifier public. Yang lain itu adalah yang lain nggak bisa. Protect nggak bisa, modifier nggak bisa, private nggak bisa. Jadi seperti ini. Yang bisa dipanggil cuma warna aja, yang variabel warna seperti ini. Variabel warna yang main class itu berada di project modifier main, ya. Kemudian yang modifier itu berada di project UDTR, ya. Yang ini nggak bisa dipanggil karena ini protect jumlah kaki. Yang ini nggak bisa dipanggil karena dia no modifier. Kemudian yang ini jelas nggak bisa dipanggil karena dia private. Jadi yang tiga ini nggak bisa dipanggil. Oke, seperti itu ya. Ini bisa dijalankan. Hasilnya adalah warna merah. Yang ini bisa dijalankan. Ini yang di berbeda kelas. Yang ini bisa dijalankan. Ini yang di berbeda package, ya. Kemudian kalau yang di satu kelas itu tinggal kita panggil aja yang ini bisa dipanggil semuanya. Oke, ini bisa dipanggil semuanya, bisa dilihat di tabelnya, bisa dipanggil semuanya. Kemudian di bagian subkelasnya di berbeda kelas itu nggak bisa dipanggil private-nya di berbeda kelas, entah itu di package, entah itu di bootnya, di berbeda project. Cuma bisa dipanggil di berbeda kelas saja, di kelas itu sendiri, di kelasnya sendiri. Oke, untuk penjelasan dari modifier mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.